Pengasuh? Wow, cantik betul pembantu ibu. Kalau saja pembantu kita secantik ini, Taufan entah kapan datang, tahu-tahu sudah membungkuk di belakang kami. Dan aku, di mana waktu foto ini dibuat? Sambungnya. Kenapa Bapak menyimpannya di antara surat-surat penting ini? Tidak di album seperti foto-foto yang lain. Utami pun keheranan. Sekuntum senyum buat Utami. Karya Tuti Nonka. Narator Hanifah Abu Marzuki. Taufan datang diiringi Pak Dirjo dan istrinya. Bu Dirjo segera pergi ke kamarku menolong Bibi. Sejenak kemudian tetangga-tetangga yang lain berdatangan pula ke rumah, sehingga aku tak perlu menunggui Utami lagi. Taufan sedang berembuk dengan Pak RT ketika aku datang. Inung yang pertama baca berita itu. Semula saya tidak yakin, dan baru akan menanyakannya kemari ketika Pak Dirjo datang memberitahu, kata Pak Sodik, tetangga depan rumah. Kebetulan kol saya nganggur, mari saya temani Nak Taufan ke Semarang, sambung Pak RT. Pak Sodik bisa ikut? Oh bisa, tetapi famili-famili yang lain apa sudah diberitahu? Saya yang akan mengabari, Pak, sahutku cepat. Jangan sendiri, Nak Deni. Saya khawatir Nak Deni masih gugup. Pinjam mobil Pak Rusdi saja biar cepat. Keributan melanda tetangga-tetangga yang berdekatan dengan rumah kami. Bantuan dan ucapan simpati mengalir dari mana-mana. Ketika itulah aku menyadari betapa besar arti hubungan baik dengan tetangga. Aku tidak tahu lagi apa saja yang mereka uruskan untuk kami. Sebab aku bersama Pak Rusdi segera berangkat memberitahu pada saudara-saudara bapak dan ibu di luar kota. Syukur Bibi tidak lama pingsan. Dia sudah bisa duduk kembali ketika aku berangkat dengan Pak Rusdi. Taufan belum datang ketika aku tiba di rumah kembali. Tetapi urusan menjadi lebih lancar setelah saudara-saudara bapak dan ibu, om-om dan kakek berkumpul. Merekalah yang mengurus segala keperluan pemakaman. Dari memesan peti mati, mobil jenazah, sampai mencari tanah pemakaman. Bapak akan dimakamkan hari itu juga. Dengan persetujuan keluarga, Bapak dimakamkan di samping makam ibu yang kebetulan masih kosong. Utami sudah sadar kembali dan terus-terusan menangis. Melihat aku datang, tangisnya semakin menjadi. Dipeluknya aku erat-erat dan ditumpahkan air matanya di bahuku. Apa yang dapat kukatakan untuk menghiburnya? Sedang pada diriku sendiri saja, aku rasanya tak sanggup berkata apa-apa lagi. Jam 1 siang Taufan datang bersama mobil ambulan yang membawa jenazah Bapak. Jadi benar, Bapak meninggal. Tadi aku masih berharap, masih berusaha membesarkan hatiku dengan harapan-harapan. Darmanto yang tercantum dalam daftar korban yang meninggal itu adalah Darmanto lain, bukan Bapak. Aku berharap semoga bis obor yang tabrakan itu bukan bis yang ditumpangi Bapak kemarin. Aku berharap aku terbangun dari mimpi buruk ini.
Tapi rupanya ini bukanlah mimpi. Jenazah Bapak dibersihkan dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dimandikan sebab luka-luka di tubuhnya terlalu banyak. Belakang kepalanya remuk, begitu juga dada dan bagian bawah tubuhnya. Jantungku rasa ditebas menjadi dua melihat rupa jenazah Bapak. Tidak, aku tidak sanggup memandang Bapak lebih lama dari sedetik. Terlalu parah, mengerikan. Utami sama sekali tidak boleh melihatnya. Dia akan pingsan dan tidak bangun-bangun lagi bila melihat Bapak dengan keadaan tubuh demikian. Anehnya, wajah Bapak sama sekali utuh. Hanya beberapa lecet-lecet kecil, tetapi tidak merusakkan wajahnya. Tuhan, kenapa Bapak meninggal dengan begitu menyedihkan? Kalau toh Bapak harus meninggal sekarang, baiklah. Tetapi tidak adakah cara yang lebih baik, lebih tenang? Aku ingin melihat Bapak pergi dengan wajah damai, dengan senyum bahagia dan tubuh utuh. Dengan kami ada di sekelilingnya. Kepergian Bapak yang begitu mendadak, tanpa kami mendampinginya pada saat-saat terakhir, dengan keadaan tubuh yang begitu mengerikan, hanya menebas jantung kami tiap kali mengenangnya. Utami berdiri di antara aku dan Taufan ketika peti jenazah Bapak pelan-pelan diturunkan ke dalam lubang. Kesedihan yang pekat membuat tubuhnya langsai. Apalagi Utami dengan seluruh berat badannya bersandar padaku, membuatku setiap saat merasa mau jatuh saja. Aku merasa disentakkan oleh lengan-lengan raksasa dari mimpi burukku ketika orang-orang mulai menaburkan tanah segenggam demi segenggam ke atas peti Bapak. Serpih tanah turun ke atas tubuh Bapak, membentuk seleret gerimis coklat, gerimis hitam, gerimis merah, gerimis kelabu jadi satu. Mimpi buruk. Ini bukan mimpi buruk. Ini adalah dunia nyata. Ini adalah mimpi dengan mata terbuka. Karangan bunga bertumpuk setinggi paha di atas gundukan tanah coklat basah itu. Satu persatu para pelayat mengundurkan langkah, meninggalkan bukit pemakaman yang mulai disentuh senja. Satu persatu pula karangan bunga yang terletak di atas, kuangkat dan kupindahkan ke makam sebelah kiri, makam ibu, sampai terlihat sama tingginya dengan makam Bapak. Kemudian aku berlutut di depan kedua tempat pembaringan abadi itu. Aku ziarah padamu, Ibu, Bapak. 10 tahun maut memisahkan kalian dalam dua alam yang amat jauh. 10 tahun maut membatasi kalian dengan tirai yang tak tertembus. Sekarang kalian kembali berdampingan dalam sebidang tanah yang dibatasi tembok dan dinaungi daun-daun kamboja dalam satu alam yang sama. Tetapi dapatkah kalian bertemu di alam sana? Dapatkah kalian kini saling mengulurkan tangan, melebur segala dosa dan penyesalan menjadi asap yang membumbung ke angkasa, lenyap tiada meninggalkan bekas? Dapatkah kalian sekarang memandangi kami bertiga sebagai tetesan darah yang tidak ada bedanya, dengan kasih sayang yang tak ada bedanya? Dapatkah Ibu? Dapatkah Bapak? Matahari sudah hampir lenyap di balik desa sebelah barat ketika kami beriring-iringan meninggalkan bukit itu. Sampai seminggu setelah pemakaman Bapak,
Utami tidak dapat tidur sendirian. Dia masih saja dibayangi kesedihan dan kesunyian yang amat mengganggu jiwanya, yang membuatnya tidak pernah dapat tidur nyenyak. Terpaksalah setiap malam aku menggelar kasurku di lantai kamar Utami, dan baru Utami dapat tidur dengan pulas. Pagi itu adalah hari ke-8 setelah meninggalnya Bapak. Kami merasa sudah cukup kuat hati dan berniat akan membongkar isi kamar Bapak untuk mengetahui peninggalan-peninggalannya. Utami tidak mau membuka lemari pakaian Bapak, karena benda-benda itu amat lekat kenangannya pada Bapak. Dia memilih lemari buku yang juga dipergunakan oleh Bapak sebagai tempat menyimpan surat-surat penting. Utami duduk di lantai dan memeriksa isi map hitam Bapak satu persatu. Foto siapa ini? Serunya tiba-tiba. Kutinggalkan laci meja tulis Bapak dan bergegas mendekati Utami. Di tangan Utami tergenggam sehelai foto yang ditatapnya dengan tak putus-putus. Foto itu sudah kekuning-kuningan, jelas dibuat belasan tahun yang lalu, dan memperlihatkan gambar seorang anak laki-laki berumur kira-kira 2 tahun dalam pangkuan seorang wanita cantik yang tersenyum cerah. Cepat ku balik foto itu, mencari kalau-kalau ada tulisannya. Benar saja, huruf-huruf yang mulai kabur itu ku kenal baik sebagai coretan tangan Bapak. Denny dan pengasuhnya, 16 November 1955. Pengasuhnya. Jadi, inilah gadis yang bernama Aryati, pengasuhku waktu bayi, Ibu Utami. Jari-jariku sedikit bergetar ketika membalik foto itu kembali. Pengasuh? Wow, cantik betul pembantu ibu. Kalau saja pembantu kita secantik ini. Taufan entah kapan datang, tahu-tahu sudah membungkuk di belakang kami. Dan aku, di mana waktu foto ini dibuat? Sambungnya. Kenapa Bapak menyimpannya di antara surat-surat penting ini? Tidak di album seperti foto-foto yang lain. Utami pun keheranan. Aku agak gelagapan diserbu pertanyaan beruntun itu. Walau sebenarnya, sebenarnya mereka tidak bertanya pada siapa-siapa. Tetapi aku merasa pertanyaan itu diarahkan lurus kepadaku. Dia bukan pembantu rumah tangga, Van. Tugasnya hanya khusus merawat aku saja, kataku pelan. Oh iya, ada ditulis di sini kok. Utami membalik foto itu kembali. Di mana? Siapa namanya, Kak? Namanya Aryati. Tetapi dia sudah meninggal kira-kira 20 tahun yang lalu. Hampir sama dengan umurmu sekarang. Kalau begitu, siapa perawatku waktu bayi dulu, Kak? Kak Van, apa Aryati juga yang merawat? Kenapa tidak diasuh ibu sendiri sih? Aku menggeleng. Hanya aku saja yang punya perawat waktu masih bayi. Taufan diasuh ibu sendiri. Juga kau, Utami. Ternyata kau malah lebih banyak tahu daripada aku, Den. Bapak maupun ibu tidak pernah menceritakan ini padaku. Entah Utami. Pernah, Ut? Utami menggeleng. Ceritalah, Kak. Ditatapnya aku dengan mata meminta. Sejenak aku bimbang. Sudah saatnyakah aku menceritakan tentang Aryati pada kedua orang ini? Baru beberapa hari yang lalu aku mulai memikul rahasia ini. Dan sekarang aku sudah begitu digelitik untuk membukanya.
Alangkah sukarnya menyimpan rahasia ternyata. Apalagi rahasia yang demikian peka, rahasia tentang darah daging. Tidak, aku tidak boleh membukanya sekarang. Tapi bagaimana menjawab dua orang yang tengah menungguku dengan tak sabar ini? Sebenarnya aku pun tidak tahu banyak. Aku memulai. Secara kebetulan saja, Bapak cerita tentang itu padaku waktu kami melihat Bu Dirjo menggendong cucunya beberapa waktu yang lalu. Setelah melahirkan Taufan, kesehatan ibu agak menurun. Tetapi 2 tahun kemudian toh hamil juga, yakni aku. Ketika sedang mengandung itulah ketahuan bahwa ibu menderita sakit ginjal. Untuk mengurangi kerepotan ibu yang sedang hamil dan sakit, Taufan dititipkan pada nenek. Aku lahir dengan selamat, tapi kesehatan ibu makin memburuk, yang menyebabkan dia harus keluar masuk rumah sakit. Praktis aku tidak ada yang merawat, sebab saudara-saudara jauh. Sementara nenek sudah dititipi Taufan. Karena itulah aku dicarikan seorang perawat bayi. Sampai umur 2 tahun, kesehatan ibu sudah pulih kembali, sehingga aku dapat diasuhnya sendiri. Malahan kemudian ibu hamil lagi. Itulah Utami. Aryati, perawat itu pulang ke rumah orang tuanya dan menikah. Tetapi dia meninggal waktu melahirkan anaknya yang pertama. Itu saja yang ku ketahui, tak lebih. Aku menyudahi ceritaku dengan perasaan lega luar biasa. Lega berhasil mengarang cerita yang semoga tidak mencurigakan. Anaknya di mana sekarang? Tanya Utami mengagetkan. Jantungku berdesir mendengarnya. Kualihkan pandangan mataku dari pandangan Utami untuk menyembunyikan kegelisahan yang barangkali memancar dari mataku yang tak pernah bisa berbohong ini. Aku tidak tahu, Ut. Tentunya ikut ayahnya. Aku betul-betul gelisah oleh mata Utami yang terus-terusan menatapku itu. Mata Utami seakan-akan penuh selidik, melontarkan tuntutan akan sebuah pengakuan. Tetapi ini tentu hanya perasaanku saja. Karena aku tahu peristiwa yang sebenarnya. Karena Utami adalah orang pada siapa rahasia ini harus kututup. Foto ini akan kusimpan, kata Utami. Disisihkannya foto itu dari surat-surat yang semula disimpan bersama-sama dalam map. Jadikan satu saja dengan foto-foto yang lain, Ut. Foto-foto lama kita. Oh, tidak. Kusimpan saja. Aku senang melihat kakak dalam foto ini. Lucu. Juga Aryati ini cantik sekali ya, kata Utami sambil sekali lagi mengawasi foto itu. Aku menghela napas. Itukah tali batin antara engkau dan ibumu, Utami? Kalau tali batin itu cukup kuat, Utami pasti akan tahu juga akhirnya siapa wanita cantik yang memangku Deni kecil itu. Walau tidak ada seorang pun yang mengatakan kepadanya, suara batinnya sendiri yang akan mengatakan hal itu pada Utami. Apalagi kalau Utami menyimpan foto itu dan sering-sering menatapnya. Aku ingin sekali mencegah Utami menyimpannya. Tetapi aku tidak punya alasan yang tepat yang dapat diterima Utami tanpa rasa curiga atau bertanya-tanya. Aduh, ku tepuk jidatku keras-keras. Deni, pikunmu melebihi kakek-kakek rupanya. Pesan terakhir Bapak
supaya aku melihat-lihat makam Ibu Utami. Kepergian Bapak rupanya menyita seluruh pikiran dan perhatianku, membuat pesan Bapak hilang sejenak dari kepalaku, yang seharusnya justru kulaksanakan pada saat Bapak dimakamkan. Nanti sore aku harus ke sana. Tidak boleh tidak. Kenapa, Kak? Mata Utami memandangku bulat-bulat. Ada nyamuk, sahutku asal keluar. Kuraba-raba jidatku yang baru saja kupukul. Tanganku menyentuh sesuatu benda kecil yang lunak. Ketika ku bawa ke depan mata, jasad seekor nyamuk yang telah putus lehernya. Sore itu kulaksanakan niatku melihat makam Aryati. Kedua makam itu sudah selesai dibangun 8 hari yang lalu, kata juru kunci. Ya, tepat pada saat Bapak dimakamkan. Lama aku merenung di depan makam Aryati. Alangkah mudahnya mati ternyata. Alangkah cepatnya. Segala gejolak kehidupan, segala desah napas, segala nafsu dan keinginan, harta dan pangkat, berakhir begitu manusia memasuki pekuburan sebagai tempat tinggal selanjutnya. Segala kesedihan, derita dan azab dunia selesai begitu maut mengucapkan selamat datang. Juga kebahagiaan dan senyum tawa. Untuk selanjutnya, kehidupan abadi menyongsong arwah kita, mempersiapkan alam kehidupan baru yang sesuai dengan perbuatan kita di dunia. Alam kehidupan abadi tidak akan sampai di ujung. Alangkah sederhananya dunia, bila pikiran kita telah sampai pada mati. Kupetik setangkai bunga kamboja putih, dan kuletakkan di atas makam Aryati. Damailah engkau di alammu, Ibu. Pelan-pelan kuputar tubuhku dan melangkah satu-satu meninggalkan tempat tinggal abadi itu. Akhirnya Taufan harus kembali ke Stuttgart juga, setelah mengundurkan keberangkatannya sampai seminggu. Aku sendiri mulai disibukkan dengan kerja praktek untuk mendapatkan ijazah sarjana muda. Kebetulan proyek irigasi tempat kerja praktekku ada di luar kota, sehingga tinggallah Utami bersama Bibi di rumah. Sejak musibah yang menimpa dirinya beberapa waktu yang lalu, Utami tidak mau lagi pergi kuliah. Aku tidak dapat memaksanya, dan memang ia tidak mau. Biarlah. Biar saja Utami berbuat sesuka hatinya, sejauh itu tidak berbahaya bagi dirinya. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.